Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tak dipungkiri, orang Yahudi menjadi penguasa di segala sektor penting di dunia ini, tak terkecuali sektor teknologi. Banyak jenius berdarah Ibrani ini mampu menjadi pelopor berbagai produk teknologi kelas atas yang banyak digunakan orang. Peroleh setidaknya ada 6 ahli teknologi berdarah Yahudi yang menjadi pemimpin perusahaan besar yang berkutat di dunia teknologi. Beberapa di antaranya merupakan pendiri langsung, namun ada juga yang terkenal lantaran meniti karir dari bawah. Memang sebagian besar dari mereka tak memeluk agama nenek moyangnya, namun tak bisa dipungkiri bahwa mereka semua adalah keturunan Yahudi murni, entah dari garis keturunan ayah atau ibunya. Kira-kira siapa saja raja teknologi keturunan Yahudi ini? Simak daftarnya berikut. 1. Steve Ballmer, CEO Microsoft. Steve Anthony Ballmer, atau yang lebih dikenal dengan Steve Ballmer, adalah pebisnis Amerika Serikat kelahiran 1956 yang kini menjadi petinggi Microsoft. Dirinya lahir di Detroit dari ayah imigran Swiss dan ibu Yahudi asli Amerika. Ballmer memang bukan pendiri Microsoft, namun dirinya berperan penting dalam perkembangan perusahaan raksasa software komputer ini. Ballmer merupakan satu di antara 30 orang yang pertama kali dipekerjakan Bill Gates, pendiri Microsoft, untuk mengembangkan perusahaan itu. Karirnya yang dibangun sejak 1980 ini meningkat seiring makin moncernya penjualan produk Microsoft di dunia. Hingga pada tahun 2000 ketika Bill Gates memilih naik gunung, Ballmer pun menjadi sosok paling penting di Microsoft dengan diangkat sebagai CEO. Sayangnya pahit manis karir Ballmer selalu terkait dengan prestasi perusahaan. Di tengah keterpurukan Microsoft saat ini, Ballmer pun memilih untuk mengibarkan bendera putih dan berencana pensiun pada tahun depan. Dua, Sergey Brin, co-founder Google. Sergey Mikhailovich Brin lahir di Moskow, Uni Soviet 21 Agustus 1973. Dirinya merupakan anak dari keluarga Yahudi pasangan Mikhail dan Evgenia Brin. Kedua orang tua Brin sendiri dikenal sebagai jenius di era Uni Soviet. Oleh karenanya tak heran kepintaran ini menular juga kepada Sergey. Pada tahun 1979 ketika Brin berumur 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Dari sinilah garis nasib Brin mulai berubah. Di Stanford, dia bertemu Larry Page tahun 1995 yang memiliki ketertarikan yang sama dalam bidang internet. Dari sinilah search engine Google lahir. Page dan Brin kemudian bahu-membahu hingga mampu membuat Google menjadi salah satu situs paling dikenal di dunia. Google saat ini memang menjadi raksasa internet dengan menguasai hampir seluruh layanan internet yang ada. 3. Larry Page, co-founder Google. Lawrence Edward Page sehari-hari dikenal dengan nama Larry. Dirinya merupakan anak dari Carl Page, seorang dokter di bidang komputer, dan Gloria Page, seorang perempuan Yahudi. Ketika menjadi seorang siswa dari program PhD Ilmu Komputer Universitas Stanford, Page bertemu Sergey Brin. Pada awalnya mereka merasa tidak cocok. Hal ini disebabkan karena ketidakcocokan mereka terhadap setiap topik yang dibicarakan. Namun pada akhirnya mereka memiliki ketertarikan yang sama, yaitu mengenai mesin pencari atau search engine. Bersama mereka menjalankan mesin pencari Google yang mulai beroperasi pada tahun 1998. Page dan Brin kemudian bahu-membahu hingga mampu membuat Google menjadi salah satu situs paling dikenal dunia. Google saat ini memang menjadi raksasa internet dengan menguasai hampir seluruh layanan internet yang ada. 4. Michael Dell, pendiri Dell. Michael Dell adalah pebisnis sukses Amerika yang mendirikan Dell Incorporation, sebuah perusahaan teknologi informasi dan infrastruktur internet. Dirinya lahir dari sebuah keluarga Yahudi di Texas.
Sejak kecil, Dell diarahkan untuk mendalami kedokteran gigi seperti ayahnya. Namun demikian, Dell ternyata menaruh minat besar pada dunia gadget dan teknologi yang membuatnya melepas studi kedokteran di University of Texas yang telah dilakoni selama 1 tahun. Pada tahun 1984, Dell mendaftarkan bisnisnya dengan nama PCs Limited. Di tahun yang sama, Dell telah menghasilkan $6 juta dari penjualan PC-nya. Bisnis Dell terus berkembang hingga pada tahun 1992, Dell menjadi CEO termuda pada usia 27 tahun, mendapati perusahaannya termasuk dalam deretan 500 perusahaan paling sukses versi majalah Fortune. Lima, Lawrence Ellison, co-founder Oracle. Lawrence Joseph Larry Ellison lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1944 adalah pendiri sekaligus bos Oracle, perusahaan software besar. Dirinya merupakan anak dari keluarga gado-gado. Ayahnya berdarah Italia dan merupakan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat, sementara ibunya merupakan keturunan Yahudi. Namun Larry sendiri dibesarkan oleh paman dan bibinya dengan tradisi Yahudi yang kental. Pada tahun 1979, dirinya mendirikan sebuah perusahaan software bernama Software Development Laboratories yang kemudian berganti nama menjadi Relational Software Incorporation dan Oracle System Corporations secara berturut-turut. Awalnya perusahaan ini berfokus pada penyediaan basis data bagi perusahaan dan institusi besar. Pengalamannya berkutat dengan membangun database CIA membuatnya sangat fasih dengan dunia ini. Secara perlahan namun pasti, Oracle pun jadi salah satu penyedia software jaringan dan database terkuat di dunia hingga kini. 6. Mark Zuckerberg, co-founder Facebook. Nama satu ini mungkin sudah tidak asing lagi. Mark Elliott Zuckerberg adalah filantropis muda yang melejit namanya akibat jejaring sosial Facebook. Diketahui Zuckerberg merupakan keturunan Yahudi, meskipun kini dirinya menyatakan tak menganut satu agama apapun alias ateis. Lahir dari pasangan bernama Karen, psikiater, dan Edward Zuckerberg, dokter gigi. Zuck dan 3 saudaranya dididik dengan ajaran Yahudi yang kental. Namun pada usia 13 tahun, usia balik menurut Yahudi, dirinya menyatakan ateis. Saat kuliah di Harvard, Zuck membuat sebuah program bernama Face Mask. Sebuah program iseng-iseng yang membuat para mahasiswa Harvard dapat memberikan suara untuk foto mahasiswa lain berdasarkan kemenarikan foto tersebut. Ini merupakan ide awal Facebook sebelum kemudian disempurnakan menjadi jejaring sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, Facebook ternyata makin terkenal sehingga penggunanya tak hanya orang dalam Harvard saja. Hingga kini pengguna Facebook pun tersebar di hampir seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.